Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismail Abdul Malik dengan NIM 0520023341, program studi Sistem Informasi dari PBJJ UT Serang. Di sini saya akan mengerjakan tugas review berpraktik dari mata kuliah struktur data dengan kode mata kuliah STSI 4104 kelas 12. Di sini saya sudah membuka soal tugasnya ya. Untuk soal tugas yang pertama ini, kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS. Saya akan menjelaskan secara singkat. DFS itu merupakan algoritma penelusuran yang bekerja dengan cara menelusuri node atau vertex dalam graf ya, sedalam mungkin terlebih dahulu. Jadi di sini kan saya sudah memvisualisasikan ya. Saya tadi sudah membuat struktur hubungan antar node. Untuk nantinya saya buatkan programnya dengan terdiri dari 8 node ya, sesuai ketentuan dari soalnya. Untuk DFS ini cara kerjanya, dia akan menelusuri node secara mendalam ya. Misalkan dari node pertama yaitu A1, dia akan menuju ke node A2. Di node A2 ini dia akan langsung lagi menuju ke A5. Nah di A5 ini karena sudah mentok ya, sudah stuck, dia akan balik lagi ke A2. Nah di A2 baru dia akan turun ke A6. Nah karena di A6 juga sudah tidak ada lagi percabangannya, dia akan kembali lagi ke A2, lalu ke A1. Dari A1 dia akan ke A3, dari A3 dia akan terus menuju ke dalam ke A7, kemudian ke A8, dan di A8 ini karena sudah stuck dia akan kembali lagi ke A1, lalu dari A1 ini langsung ke A4. Mungkin seperti itu ya singkatnya untuk DFS. Lalu kemudian untuk soal nomor 2 yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma Deep First Search atau DFS. Nah untuk DFS ini sendiri yaitu algoritma pencarian graf yang bekerja dengan memeriksa node secara berlapis ya, atau level by level seperti itu. Oh ya sebelumnya kalau DFS itu dia menggunakan stack ya. Kalau ini nanti struktur datanya dia menggunakan queue atau antrian ya untuk DFS. Nah, jadi di DFS ini dia akan menjelajah graf berdasarkan levelnya ya. Misalkan ya dari A1 kemudian ke A2. Nah dari A2 ini dia ke A1 lagi, kemudian A3, kemudian ke A4. Jadi dia misalkan ini level pertama, ini kedua, dan ini ketiga, dia akan level by level. Dia tidak secara mendalam seperti yang di FS tadi. Oke, langsung saja saya akan menuliskan kode programnya ya. Buka file scriptnya, tadi saya sudah menyiapkan filenya, tinggal saya tuliskan saja. Mungkin penulisannya akan saya percepat ya, dan nanti akan saya jelaskan di akhir. Dan juga untuk penulisannya saya akan gabungkan soal pertama dan soal kedua ya. Jadi saya akan membuat algoritma pencarian untuk DFS dulu, lalu kemudian DFS, lalu kita panggil secara bersamaan dan lihat outputnya nanti. Oke, langsung saja kita tuliskan.
Oke, saya cek dulu internet. Oke, sudah kita coba kan. Sebelum sebelum saya kasih jelaskan dulu ya sedikit. Hmm, di sini saya menambahkan struktur grafnya untuk agency listnya. Jadi dia tetangga dari apa namanya, dari setiap node ya yang terdekat. Kemudian untuk DFS di sini saya menggunakan string start, integer value, string dan pet ya. Di sini bertujuan agar dia menelusuri graf sedalam mungkin terlebih dahulu. Kemudian ya baru backtracking atau kembali ke node sebelumnya untuk melakukan pencarian yang lain. Di sini untuk nilai yang akan saya cari, saya akan mencari nilai pada node 6 ya, dengan nilai 60. Saya di sini susunan nilainya tadi saya berurutan saja 20 sampai 80 untuk node dari A1 sampai A8. Kemudian di DFS ini kita memulainya dari A1 ya, untuk mencari di untuk mencari node nilai yang saya inginkan yaitu A6. Kemudian kita akan mengunjungi tetangganya yaitu A2, lalu turun ke A5 dan DFS lakukan backtracking ke A2 kembali untuk menuju ke A6 dan target ditemukan. Jadi untuk urutan DFS nya nanti dia dari memulai, kemudian mencari targetnya, kemudian dia melakukan backtrack, yaitu apa namanya, jalurnya ya, jalur untuk menuju A6 nya. Kemudian untuk di DFS sendiri, oh ya, untuk di DFS tadi, di sini saya menggunakan stack ya dengan PL, dan untuk DFS hampir sama seperti tadi sebenarnya, hanya saja di sini saya menggunakan queue untuk mencari menelusuri nantinya. Kemudian untuk langkah-langkah mencari A6 sama ya, saya di sini DFS juga nilai yang saya cari A6 ya. Nilai A6 yang saya cari dia node A1 ini, di node A1 ini dia akan MQ ya, atau mengantri di node A2, A2, A3 dan A4 ya. A2, A3 dan A4 ini node A1, nanti dia mengantrinya di node A2, A3 dan A4, kemudian dari situ dia akan menuju ke A2. Dan di A2 ini dia akan, di sini kan ada 2 ya, berarti ini namanya urutan kedua ya. Dia akan menuju ke A5 dan A6. Nah, dan di A3 ini dia akan menuju A7, dan dari A7 ini dia akan menuju A8. Dan dia pencariannya akan berhenti di A6. Oke, mungkin kita sekarang coba run. Nah, ini sudah muncul ya. Ini adjacency listnya ya, atau tetangganya. Jadi tetangga terdekat dari node pertama, bukan pertama, maksudnya dari node setiap node ya. Jadi A2 A1, dari node A1 dulu, node terdekatnya yaitu A2, A3 dan A4. Kemudian dari A2 node terdekatnya A1, A5 dan A6, dan node ke A3 node terdekatnya, node tetangganya A1, A7 dan node A4 dia hanya satu ya, karena di sini kan apa namanya, extend dia buntu ya, balik lagi ke A1. Dan di A5 dia di A5 juga kan buntu, jadi dia balik lagi ke A2. Di A6 juga dia buntu, balik lagi ke A2 yang terdekatnya. A7 dia ada A8 dan A3 ya di atasnya, kemudian di A8 hanya ada A7 di atas. Dan target yang saya cari yaitu A6 dengan nilai yang tadi sudah saya isi ya, yaitu 60. Ini A6 60. Kita memulai mencariannya dari A1 ya, dengan visit dia untuk DFS, visitnya dia dari A1, kemudian visit ke A2, dari A2 dia visit ke A5, dari A5 dia extendnya balik lagi ke A2, dari A2 dia ke A6, visit ke A6, di A6 dia extend ya. Ini berarti nilai yang sudah ditemukan nih. Kemudian untuk petnya, jalurnya ya, dia dari A1, dari node A1, kemudian node A2 dan node A6, dan berhasil ditemukan ya. Kemudian untuk DFS, untuk visitnya dia dari A1,
kemudian visit ke A2, visit ke A3, visit ke A4, visit ke A5, dan visit ke A6, dan ditemukan ya. Untuk di atas ini berurutan ya, karena sesuai dengan apa namanya, hmm, hmm, urutan kunjungannya. Kemudian untuk flight-nya, jalurnya ya dari A1, A2, dan A6 juga. Ya mungkin sekian video praktikum ketiga mata kuliah struktur data dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan maupun penjelasan yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.